Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami. Surat Cinta dari Titus sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Semoga lagu-lagu yang hadir pagi hari ini bisa membuat Anda lebih semangat memulai aktivitas, khususnya untuk Anda yang sementara berkendara sambil monitor siaran kami. Mudah-mudahan lebih menyenangkan tentunya perjalanan Anda pagi hari ini. Berikut kami akan sampaikan informasi arus lalu lintas di Kota Makassar. Berdasarkan pantauan CCTV yang kami terima dari Diskominfo Makassar, arus lalu lintas di batas kota di Alauddin Syekh Yusuf untuk pagi hari ini terpantau lancar. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan suatu perjalanan. Kemudian pendengar di perempatan Alauddin Petarani juga terpantau lancar. Mulailah hari ini dengan berkendara santun di jalan. Kemudian kita pantau lagi pendengar, untuk situasi arus lalu lintas di Alauddin Petarani juga terpantau lancar. Kemudian perempatan Bonto Lempangan Salewe Gading juga terpantau lancar. Termasuk Anda yang melintas di perempatan Sudirman Kartini juga terpantau lancar hari ini. Nah, berkat itulah informasi arus lalu lintas sudah kami sampaikan untuk Anda. Dan kami kembali ingatkan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung sebentar terkait berita yang kami hadirkan tadi, mewaspadai penipuan modus percaloan ya. Salah satu kasus terbaru yang menimpa salah seorang mahasiswa yang ingin berpindah kuliah ke Fakultas Kedokteran dengan membayar 166 juta rupiah lebih, namun hingga kini juga belum berhasil, hingga kemudian melapor ke Polrestabes Makassar dan kini masih dalam proses penyelidikan. Terkait persoalan percaloan pendengar yang masih sering terjadi khususnya pada penerimaan siswa mahasiswa baru, terutama di perguruan tinggi negeri atau fakultas kedokteran baik negeri maupun swasta, termasuk juga pada penerimaan CPNS, TNI dan Polri. Nah, topik opini publik kami untuk pagi hari ini, hasrat masuk program studi favorit di perguruan tinggi, haruskah lewat jalur instan? Nah, untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440, dan juga Anda bisa sampaikan tanggapan Anda melalui kolom komentar di streaming YouTube dan juga Facebook RRI Makassar. Pantai telah sepi, tinggal aku tegak sendiri. Ombak kecil membuih di jemari kakiku. Di hati kecilku telah ku rasakan kekagumanku padamu yang jauh. Telah kau sapu nuansa kalbu, telah kau hadirkan damai dan haru. Hey, Pantai telah sepi, tinggal aku tegak sendiri. Ombak kecil membuih di jemari kakiku. Di hati kecilku aku rasakan kekagumanku padamu yang jauh. Telah kau sapu nuansa kalbu, telah kau hadirkan damai dan haru. Bawalah hatiku, bawalah cintaku, bawalah bersamamu. Mega yang biru sampaikan salamku, jangan tetap membisu. Angkasku, dengarlah suaraku, aku ingin kau tahu, mintaku satu. Bawalah aku, bawalah aku, bawalah
dengarlah suaraku. Aku ingin kau tahu kita ku satu. Bawalah aku, bawalah aku, bawalah aku selalu bersamamu. Bawalah hatiku, bawalah cintaku, bawalah bersamamu. Mega yang membiru, sampaikan salahku, jangan tetap membisu. Oh kasihku, dengarlah suaraku, aku ingin kau tahu kita ku satu. Bawalah aku, bawalah aku, bawalah aku selalu bersamamu. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol emang. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Pak. Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah. Saya tidak tahu kasihan Bapak. Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah? Saya buta warna kasihan Bapak. Oh, Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini? Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000. Kenapa Bapak tahu? Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000. Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang. Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Playgo. 4 FM Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sebuah kamar yang ku kosongkan selalu, karena yakin akan tiba tamu istimewa. Kamar kosong ini ku hiaskan hati. Ada suatu hari apabila tamu istimewa datang dan meminta
impian dalam nyata. Mau tahu siapakah dia? Oh, engkaulah dia, kasih engkaulah dia. Oh, kasih yang ku tunggu-tunggu, rindu-rindu seribu. Satu malam engkaulah. Di dalam hatiku ada sebuah kamar yang ku kosongkan selalu, karena yakin akan tiba tamu istimewa, impian dalam nyata. Mau tahu siapakah dia? Engkaulah dia, kasih engkaulah dia. Oh, kasih yang ku tunggu-tunggu, rindu-rindu seribu. Satu malam dia. Impian dalam nyata. Mau tahu siapakah dia? Oh, tamu istimewa. Engkaulah dia, kasih engkaulah dia. Oh, kasih yang ku tunggu-tunggu, rindu-rindu seribu. Satu malam engkaulah dia, kasih engkaulah dia. Kasih yang ku tunggu-tunggu, rindu-rindu seribu. Satu malam Lintas Makassar Pagi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama kali ini di Lintas Makassar Pagi di sesi opini publik pukul 7 hingga pukul 8 pagi nanti. Dan apa kabar pendengar untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami? Mudah-mudahan tetap semangat tentunya, dan pagi hari ini siap kembali untuk memulai aktivitas Anda, dan kami doakan mudah-mudahan urusan Anda sepanjang hari ini berjalan dengan lancar di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Dan pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, kami ajak Anda tentunya untuk juga menyampaikan pendapat Anda terkait berita yang kami hadirkan mewaspadai penipuan modus percaloan yang ternyata masih marak begitu ya. Terutama di perguruan untuk penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru, terutama di perguruan tinggi negeri atau fakultas kedokteran baik negeri maupun swasta, termasuk juga masih sering terjadi pada penerimaan CPNS, TNI, dan Polri. Kasus terbaru pendengar yang menimpa
Nurul salah seorang mahasiswi yang ingin berpindah kuliah ke Fakultas Kedokteran UMI Makassar dengan membayar 166 juta rupiah lebih. Namun hingga kini belum juga berhasil hingga kasusnya kemudian dilaporkan ke Polrestabes Makassar yang kini masih dalam proses penyelidikan. Nah, topik opini publik kami untuk pagi hari ini, hasrat masuk program studi favorit di perguruan tinggi, menurut Anda haruskah lewat jalur instan atau menggunakan jasa calo? Nah, Anda yang ingin bergabung pendengar, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 atau juga di 081244239440. Dan saat ini juga kami siarkan pendengar streaming di YouTube RRI Makassar. Anda bisa menyampaikan tentunya pendapat Anda di kolom komentar ya, di kolom chat, dan kami tunggu tentunya partisipasi Anda hingga pukul 8 pagi nanti. Kita sudah terhubung dengan penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bang Idam. Waalaikumsalam Bang Idam. Selamat pagi Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Ya. Oke, Pak Wahyu apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, sini agak mendung. Oh, di Telkomas? Iya, di Goa. Oh, saya pikir masih ada di Telkomas sejak hari Minggu yang lalu itu. Oke, Pak Wahyu, kita membahas terkait waspadai penipuan modus percaloan begitu. Nah, topik kita hasrat masuk program studi favorit di perguruan tinggi, haruskah lewat jalur instan? Ya, itu nih, kalau misalkan segala sesuatunya serba instan, ya berisiko. Seperti inilah, artinya ada orang-orang yang oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan. Sudah membayar 166 juta lebih dari 2018 sampai sekarang belum bisa pindah begitu ke Fakultas Kedokteran. Jadi kalau 120 juta lebih itu kalau saya bikin modal. Jadi kalau segala sesuatunya ya, artinya keinginan kita, hasrat kita, ya itulah yang sekalian dimanfaatkan oleh orang lain. Ada oknum-oknum tertentu yang mencari celah bagaimana bisa mendapatkan uang. Dan kalaupun nantinya segala sesuatunya digunakan secara instan, itu kan ada prosesnya, ya kan? Nah, prosesnya itulah yang biasa bermasalah. Seperti inilah, artinya mencari segala sesuatunya serba instan, menggunakan uang apa segala macam, ya inilah orang lain kamu mencari celah, artinya memanfaatkan segala sesuatu, istilahnya dulu kesempatan dalam kesempitan. Seperti inilah termasuk juga karena ada celah, ada juga oknum yang tahu jalannya, ya kan? Tahu jalannya ya seperti inilah. Jadi alangkah baiknya kalau segala sesuatunya itu jangan menggunakan secara instan, ikuti saja prosedur yang ada, proses yang ada. Karena ya seperti inilah, artinya bukan hanya kecewa tapi rugi materi lagi. Apalagi 160 juta. Itu kalau 160 juta itu bisa dapat mobil minibus satu. Ya. Nah, jadi itu artinya mungkin kalau Pak Wahyu sendiri mengamati begitu, apakah masih banyak calo misalnya untuk memuluskan, kalau yang dilihat atau mungkin pernah ada pengalaman misal ditawari seperti itu? Ya, kalau mengenai calo ya, di mana-mana pasti ada. Ada oknum-oknum, bahkan terkadang ada orang di dalam lagi yang memanfaatkan. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita yang kurang paham ya, dan artinya punya impian, dan terkadang seperti itu, misalkan mau masuk jadi pegawai negeri misalkan kan. Ya. Terkadang kita punya impian jadi pegawai apa segala macam, artinya dengan cara apa saja mudah-mudahan bisa goal istilahnya ya. Nah, disitulah calo beraksi. Ada oknum-oknum yang bisa memanfaatkan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau segala sesuatunya berproses. Dan juga para calo, sampai kapan Anda mau menikmati uang haram? Ya kan, sampai kapan? Ya kan?
Seperti itu. Karena segala sesuatunya yang digunakan secara tidak bukan oleh prosedur itu sudah haram namanya. Jadi alangkah baiknya itu para calo-calo tobat-tobat makin sedikit. Jangan memanfaatkan kelemahannya orang, kelengahannya orang. Apalagi nih 160 juta. Kalau macam-macam saya ini aku bikin modal nih Bang Idam. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan kemudian untuk menghilangkan begitu praktek percaloan yang ternyata ini kalau yang Pak Wahyu sampaikan ini masih sangat banyak begitu, yang tentu ini sangat merugikan. Gunakan prosedur yang ada. Sama halnya yang mau pindah, ya kan? Gunakan prosedur yang ada. Seperti itu, jangan memanfaat. Artinya jangan mau cari enaknya saja, karena terkadang orang gunakan calo karena mau cari enaknya. Yang penting terima beres. Nah itu yang terkadang seperti itu. Ada artinya orang-orang memang yang mau terima beres saja. Jadi artinya pikiran-pikiran seperti itu, mindset seperti itu untuk terima beres ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang bisa mendapatkan keuntungan. Baik. Alami seperti ini. 190 juta, Dede, kalau saya bikin modal itu Bang Idam. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Makassar juga terima kasih sudah bergabung bersama kami, menyampaikan ini kerugian begitu ya ketika memanfaatkan jasa calo seperti yang dialami oleh Nurul, ingin masuk fakultas kedokteran tetapi malah kena tipu begitu, 166 juta rupiah lebih. Nah, untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, hasrat masuk program studi favorit di perguruan tinggi, haruskah lewat jalur instan? Kami terima kembali menelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bang Idam. Ya, selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Ya, Pak Edi lagi mobil nih, mohon maaf. Pak siapa, maaf? Pak Edi. Oh, Pak Edi. Oke, siap Pak Edi. Terima kasih sudah Iya, bergabung. menarik ya. Bincang-bincang terkait dengan apakah ya skala favorit itu kan memang di mana-mana ada. Iya, Pak Edi. Ya, akan tetapi pertanyaan muncul bahwa saya sependapat dengan Pak Wahyu bahwa seharusnya dibuat aturan atau secara prosedur yang ada. Pertanyaannya muncul adalah di mana letak favoritnya kalau sampai sebanyak itu? Bahkan kesendak sana 2 tahun yang lalu teman saya seorang penjual ikan di Dayak ya, Dayak sana. Alhamdulillah anaknya itu masuk ke kedokteran, tapi dia harus bayar 300 juta, bukan lagi 160 Pak Wahyu. Oh, sudah lulus begitu ya? Iya, sudah lulus. Iya. Dia mungkin ini kan melalui calo juga 300 juta. Saya tanya karena langganan saya di pasar ya. Pak. Saya tanya bincang anaknya di mana sekolah, bahwa dia sekolah di fakultas kedokteran, bayar berapa? Itu Pak 300 juta Pak. Tuh satu mobil Avanza ini lebih malah. Nah ini yang membuat. Jadi pertanyaan adalah di mana letak favorit kalau bayar sebanyak itu. Jadi seharusnya saya sependapat sama Pak Wahyu bahwa saya pikir ini adalah namanya favorit, seharusnya memang dibuat aturan yang baku, yang betul-betul ketat. Kalau menurut Pak Edi, sistem harus seperti apa sih yang perlu dilakukan? Sistemnya adalah memang harus secara online. Online Pak Edi ya? Bayar jangan. Kalau bayar begitu, harus dijaga ketat. Jangan sampai ada di antara orang di dalam juga yang bermain gitu. Ini yang harus kita dijaga ke favoritnya itu namanya kedokteran. Saya juga, bangsa ini semakin begini parah. Dan ternyata masih banyak Pak Edi ya? Oh banyak, ya 2 tahun bersamaan juga itu ada yang 300, ada 2,5 ya. Ini yang parahnya Indonesia. Wah. Jadi secara online itu ada apa-apa jadi. Kalau memang lulus ya. Nah, tapi ada juga yang pura-pura ngurus, tapi memang secara online ya oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi ini langganan Pak Edi ya karena tidak mampu membayar akhirnya tidak, walaupun cerdas begitu, walaupun sudah lulus. Tapi dia lulus. Tapi harus bayar 300 juta menembus itu. Dan akhirnya harus mengubur impiannya begitu. Iya. Oke. Iya, makasih ya Pak Idam ya. Baik. Sekarang saja gitu. Siap. Terima kasih Pak Edi. Selamat sampai tujuan Pak Edi di Makassar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.
Penelpon selanjutnya untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, ini tadi pengalaman dari Pak Edi yang juga disampaikan begitu, adanya ketidakadilan yang dirasakan. Sudah lulus tetapi harus ternyata disuruh membayar, dan harapan Pak Edi ini ada pengawasan dijaga ketat begitu, khususnya harus secara transparan sistemnya, kalau perlu semuanya sistem secara online dan ada pengawasan. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung juga bersama kami dan sudah berbagi cerita pengalaman Anda. Kami kembali terima penelpon di 0821 34 kali 9440. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Pak Roman hari Kamis atau Pak Andi Akbar? Sudah deh, zaman membuat kita bahagia. Oke, Jono saya bahagia kalau Jono, Bang Jono ya. Ya bisa aja. Oke, siap. Gimana kemarin hari ini? Alhamdulillah sehat Bang Jono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mengenai mengenai apa ini kan ini cerita lama. Ini sudah lama terjadi sebenarnya. Dan sekarang memang itu di pendidikan kita memang sungguh mahal harganya. Tidak sama tahun 90-an ya. Di tahun 2000 itu misalnya di Unhas itu kan semua fakultas sama pembayarannya, SPP-nya. Sekarang itu beda. Pas reformasi itu dibeda-bedakan. Yang terakhir memang yang paling tinggi pembayarannya. Walaupun Anda orang cerdas, misalnya lulus, tapi kalau memang Anda tidak mampu membayar yang sudah ditentukan, ya Anda terlempar. Itu di situ risikonya. Dulu kan tidak, semua fakultas sama pembayarannya, apakah dari sosial, hukum atau apa itu sama semua. Tapi pas reformasi itu ada perbedaan. Dan sekarang itu negeri itu rasa swasta sebenarnya, rasa swasta. Dulu kan kalau pikirannya orang swasta kan mahal, sehingga berlomba-lomba masuk ke negeri. Nah sekarang terbalik, negeri malah sekarang rasa swasta yang rasa negeri untuk pembayaran. Nah memang artinya saya juga tidak, kadang kita memang artinya kita tidak mau kita cuma kalau banyak uang itu cuma mengandalkan uang, bagaimana meluluskan anak kita. Kadang karena kita yang menciptakan calon itu sendiri. Apa yang ingin Pak Jono sampaikan untuk orang-orang yang ternyata masih banyak begitu memuluskan langkahnya dengan memanfaatkan calo ini? Tapi ini memang susah, Dam. Susah memang kan ini kayaknya sudah terorganisir ini dengan baik ini, sudah sistematis seperti ini. Kadang-kadang memang itu sih omong kosong itu kalau pihak fakultas universitas itu tidak tahu seperti itu. Iya. Ini karena tapi banyak kan orang mau kalau matanya lihat uang merah atau biru ya ikut juga jadi merah jadi biru merah matanya. Itu susah. Kadang-kadang memang juga seperti ini kasusnya Nurul. Itu Nurul itu kita tidak tahu itu dia mau pindah dari fakultas mana, jurusan mana. Jangan sampai dari hukum ke kedokteran lah. Itu memang tidak bisa. Itu tidak bisa. Walaupun Anda bayar berapa pun Anda tidak bisa. Kecuali misalnya Anda kedokteran mau pindah ke fakultas yang di bawahnya, misalnya ke sosial, itu bisa. Tapi kalau memang dari sosial ke sana tidak bisa. Berapapun Anda bayar, itu percuma. Seharusnya Anda langsung tanya kepada akademik di sana. Bisa nggak ini berpindah? Jangan langsung tanya orang lain. Atau Anda ada kenalan Anda bilang tolong uruskan saya ini. Berarti Anda kan yang menciptakan calon itu sendiri. Itu. Akhirnya ini si calo ya mungkin juga karena dimiming ini, ya akhirnya dia mau menyanggupi. Padahal itu sebenarnya tidak mungkin. Ini itu yang sesanya sekarang kita yang tinggi, tapi memang tidak sesuai jurusan kita. Iya, seandainya memang dari teknik misalnya dari kedokteran misalnya mau pindah ke yang lain, misalnya ke sosial, ekonomi atau hukum itu bisa. Karena pernah saya teman saya begitu, bisa. Baik. Kalau dari situ sudah bisa. Nah Pak Jono ini ternyata juga banyak yang mengeluhkan begitu, khususnya dari daerah-daerah pedesaan misalnya yang masih lugu sehingga mudah kena tipu daya calo. Apa yang ingin disampaikan? Saya kira tergantung dari pribadi masing-masing ya. Nanti jangan kita mudah terpengaruh dan percaya kepada orang yang menawari kita. Jangan mudah percaya. Tapi
lebih Anda langsung bertanya kepada memang artinya langsung saja kalau memang langsung tanya kepada penitia atau apa bagaimana proses ini. Langsung bertanya begitu ya? Langsung bertanya. Jangan kita mudah percaya, jangan kita mudah karena memang orang-orang daerah itu biasanya kebanyakan itu kalau dimilih wah ini itu dia langsung bisa terpengaruh, gampang percaya. Ya. Padahal itu belum tentu. Jadi itulah kepada juga saya kira pihak universitas atau yang terkait, saya kira mungkin ada penguasa lebih lah depannya dan ini memang kerja atau besar ini dan di universitas hampir semua terutama negeri ini ada memang semacam ini dijadikan sebagai tempat untuk kerja sampingan lah, menghasilkan kerja sampingan bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira ini banyak ini saudara saya umumkan di universitas terutama negeri, dan ini berikanlah favorit. Itu. Ada pengalaman begitu atau mungkin fakta? Ya? Ada pengalaman Pak Jono mungkin keluarga atau siapa begitu? Ya ada, karena tidak bisa membayar akhirnya dia menggunakannya seperti tadi yang dikatakan Pak Edi itu. Ada sudah bisa masuk karena terkendala oleh biaya dan begitu besar. Itu. Baik, kalau menurut Pak Jono nih selain pengawasan yang tadi perlu dilakukan apa-apa lagi nih? Kalau ternyata ini masih banyak kasus percaloan pada penerimaan CPNS, TNI Polri, siswa baru, mahasiswa baru dan juga pelayanan publik di tanah air. Apa solusi yang perlu dilakukan begitu untuk menghilangkan calo dan pungutan liar ini, praktek pungutan liar? Saya kira tergantung dari pribadi masing-masing dong. Ya. Pribadi moral kita masing-masing. Iya karena kalau kita mau susah dihilangkan ini sekarang ini sudah budaya, sudah kebiasaan ini, dan tidak bisa hilang karena kenapa? Itu sudah dari dulu sudah ada pembiaran seperti ini, akhirnya susah itu. Saya kira kepada adik-adik juga yang mau masuk ya, kalau sudah lulus ya syukur saja itu di mana Anda lulus, iya, karena di mana pun Anda lulus kalau memang Anda bisa berprestasi, saya kira tidak ada masalah. Baik. Iya toh? Jangan mudah bilang mau pindah ini karena mungkin Anda bisa urus pindah ke sini, jangan percaya. Apalagi misalnya dari ekonomi pindah ke sini tidak ada lah. Dari pertanian pindah ke sini tidak ada lah. Tidak mungkin itu. Itu mustahil itu. Tapi ada juga kalau memang bagus anunya, ada juga pengalaman ya kalau memang ada juga memang orang mau memaksakan anaknya, tapi juga tidak bisa. Itu ada saya punya kenalan juga. Dia sudah menyediakan uang sekian juta untuk bisa lulus anaknya di kedokteran, tapi ternyata tidak bisa juga. Gitu. Itu kira-kira karena apa? Sampai padahal sudah mau membayar, padahal tidak bisa. Itu karena apa? Tidak, dia sudah sediakan uang sekian ratusan juta, tapi dia tidak bisa. Tapi memang itu tergantung dari masalah di situ, Iya, kalau memang institusinya begitu ya, lembaganya yang memang transparan ya. Anak-anak karena prestasinya. Itu. Saya kira kuncinya jalankanlah itu aturan secara jujur dan tegas itu. Itu akan hal-hal seperti ini akan bisa dihindari. Tapi kalau tidak selama aturan tidak bisa, sebenarnya aturannya bagus, tetapi kadang pelaksanaannya tidak bagus. Baik, baik. Ya, di situ kunci sebenarnya. Siap, terima kasih banyak Bang Jono sudah bergabung bersama kami. Siap, terima kasih. Dan juga selalu. Siap, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jono di Makassar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami menyampaikan ini perlu ya ke pribadi masing-masing bahwa ingat dosa ini ada bisa merugikan diri sendiri begitu ya, termasuk juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah, lembaga begitu, perlu pengawasan, transparansi, sistemnya juga perlu di-online-kan, termasuk ya jalankan aturan dengan tegas karena ini katanya fakta juga begitu ya. Menjadikan bisnis lahan bisnis seperti ini, apalagi kalau satu mahasiswa bisa sampai 166 juta begitu ya. Untuk Anda yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan pendengar di 0821 343 9440. Hasrat masuk perguruan tinggi favorit haruskah lewat jalur instan? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Bung Idham. Ya. Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi, sehat Bu? Alhamdulillah Pak Niko, mudah-mudahan juga Pak Niko sehat, lancar aktivitasnya sepanjang hari ini. Sehat, lagi di pinggir jalan dulu ini. Oke. Ya, karena begitu monitor menarik ini. Terima kasih Pak Niko. Haruskah, apa judulnya tadi? Haruskah lewat jalur instan begitu, dan ternyata masih banyak yang lewat jalur
Ya, dan ternyata faktanya masih banyak yang menggunakan jalur-jalur instan ini lewat belakang dalam tanda kutip. Siap. Ini menarik judulnya. Yang pertama saya ingin katakan adalah kesempatan itu bisa terjadi karena ada peluang. Karena ada peluang. Ya, itu dulu topiknya saya Ya. tuh. Kesempatan itu bisa terjadi karena ada peluang, itu satu. Kemudian kejadian ini bagaikan segitiga kerucut. Yang pertama adalah segitiga yang satu adalah calon maba yang ingin masuk ke perguruan tinggi khususnya di kedokteran. Yang kedua adalah calon itu sendiri. Sudut yang ketiga, kerucut yang ketiga adalah orang dalam itu sendiri. Makanya tadi saya ingin mengatakan bahwa kesempatan itu terjadi karena ada peluang. Peluang-peluang itu ada. Nah, kemudian kita merujuk pada aturan itu tidak mengatur seperti itu. Yang mengatur itu adalah orang-orang yang mengatur dirinya sendiri. Jadi aturan perguruan tinggi itu tidak mengatur itu. Yang saya tahu dan yang saya pahami. Tapi implementasi ataukah praktek di lapangannya itu seperti yang terjadi ini yang kita dengarkan. Kemudian kita bicara soal konteks kedokteran, itu sangat seksi dan sangat favorit. Sehingga kadang-kadang semua orang ingin masuk di situ. Disitulah yang tadi saya katakan bahwa ada peluang di situ. Kemudian masuklah saudara-saudara kita yang menawarkan jasa di situ. Kemudian jasa itu bekerjalah secara segitiga. Jadi kalau terjadi seperti itu yang misalnya tadi terjadi 160 juta itu bagi saya adalah yang pertama yang harus kita ketahui. Apakah calon yang memaksakan atau yang membayar yang menginginkan. Nah ini juga kita tidak boleh juga menyalahkan. Kalau bagi saya mereka yang melakukan itu dia hanya menawarkan jasa. Apakah jasa itu mau diterima orang silakan. Kalau tidak mau diterima itu tergantung yang bersangkutan. Itu adalah kesepakatan dan kesepahaman antara mereka. Kita tidak tahu. Nah, kita tahu kalau ada persoalan. Kalau tidak kepala pada saat enak, tidak ada yang tahu, Bung Idam. Ya. Begitu tidak enaknya baru semua orang tahu. Itu kan persoalan. Jadi kalau bagi saya adalah ini terjadi, tadi saya mengatakan bahwa ini terjadi segitiga kerucut itu yang saya maksudkan itu kan ada peluang, ada dibuka itu. Nah, untuk menghentikan peluang ini seperti apa yang perlu dilakukan, Pak Niko? Iya. Untuk menghentikan peluang-peluang dalam tanda kutip ini seperti apa yang perlu dilakukan? Untuk menghentikan peluang ini adalah yang pertama adalah calon-calon ini mengurangi niatnya untuk bertarung sebagaimana diatur aturan. Yang pertama saya ingin sarankan adalah untuk menghindari itu jangan membuka peluang. Peluang itu sebetulnya yang dibuka itu adalah orang-orang oknum tertentu kemudian juga terhipnotis oleh calon mahasiswa itu sendiri. Jadi bagi saya calon jangan melakukan itu. Untuk menghindari itu calon tidak usah melakukan itu, bertarung saja secara fair, kemudian bekerja dan berdoa. Lalu kemudian misalnya ya kita itu bagi saya adalah salah satu dia berusaha untuk lulus, kira-kira begitu. Selain dia belajar kemudian dia berdoa. Tapi jangan melakukan hal-hal seperti itu. Kalau toh misalnya dia ingin dibantu misalnya, kalau ada yang menawarkan itu silakan saja. Tapi kalau misalnya setelah selesai baru dia melakukan misalnya ungkapan terima kasih, iya, terserah. Karena supaya misalnya kan kita bicara sistem, iya. Tapi sistem ini juga dikendalikan oleh manusia. Online, iya. Tapi online itu ada operatornya. Jadi menurut Anda online pun belum terlalu menjamin? Belum. Bagi saya itu juga ya kalau itu menjadi benar-benar fair ketika yang kerja itu robot. Oke. Yang mengelola sistem itu robot. Robot tidak bisa diatur. Tapi pun robot juga diremot oleh orang. Dia tidak kerja sendiri juga. Diremot oleh sistem. Jadi bagi saya adalah untuk menghindari semua itu, maka yang pertama adalah kita yang menjadi
calon mahasiswa jangan pernah melakukan dan jangan pernah mendengar iming-iming yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang menawarkan jasanya. Ya, kenapa dia menawarkan jasanya? Karena ada peluang tadi. Dia bisa mengurus ke dalam, itu biasalah. Baik. Itu biasa. Jadi bagi saya adalah persoalan kasus 160 juta itu bagi saya cukup kita berkomentar, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi janji mereka. Silakan mereka menyelesaikan sesuai dengan perjanjian-perjanjian itu. Baik Pak Niko. Bagi saya, Bung Idam. Siap. Jadi lakukan saja, jalankan saja sesuai dengan orang. Percayakan, bekerja dan berdoa, insya Allah Tuhan akan membuka jalan itu kalau kita kerja dengan tulus, ikhlas, dan jujur. Terima kasih Pak Niko sudah bergabung. Sama-sama Bung Idam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Niko, selamat melanjutkan Tetap di perjalanan. udara RRI. Siap Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Beni di Makassar yang sementara di perjalanan juga. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memonitor siaran kami. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan aktivitas Anda berjalan dengan lancar tentunya. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan pendapat-pendapat Anda. Hasrat masuk program studi favorit di perguruan tinggi, haruskah lewat jalur instan? Nah, ternyata ini kasus percaloan paling sering terjadi pada penerimaan siswa mahasiswa baru, kemudian juga memilih ke fakultas atau program studi favorit di perguruan tinggi, termasuk juga pada penerimaan CPNS, TNI, Polri. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di 082134 Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kareba, Pak Idam. Alhamdulillah, Bajiji. Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Kang Anggi, kumaha ada mal? Kang Anggi. Pangestu. Orang Batak pakai akang kumaha sih. Oke. Ya, Silakan Pak Anggi. sehat Pak Idam. Ya, begini kalau menurut saya tuh itu kan sudah memang zaman dulu ya. Ada cuma gini, sebelum kita masuk pada intinya, saya mau definisikan masalah calo. Ya. Calo itu ada suatu pekerjaan di mana untuk mempermudah urusan orang luar ke orang dalam. Nah, calo ini siapa? Ya, bisa saja itu mau dia presiden apa. Yang tujuannya itu mempermudah urusan orang luar ke orang dalam. Itulah calo gitu. Kalau kita ibaratnya kayu ya, tidak akan terbakar. Kalau tidak terbakar itu kayu, Pak Idam. Paham kan? Dan ini menguruskan sesuatu berdasarkan upah begitu ya? Bukan berdasarkan upah. Juga. Enggak, bukan berdasarkan upah. Ibaratnya di mana ada gula, di situ ada semut. Ya kalau kita memancing orang itu, Pak, tolong Pak, masalah saya gini, oh ya Pak. Ya orang awalnya dari situ sebenarnya kalau mau tahu. Awalnya mau dia pendaftaran dari mau dia masuk di calon dari di aparat TNI Polri semua kayak gitu. Kalau kita tidak menawarkan seseorang, ya pas orang mikir juga. Ibarat gini, Pak Idam lagi diam terus saya datang, Pak Idam mau deh. Pasti ada Pak Idam kan ini orang gila ini orang. Siapa yang mau kan begitu kan? Nah, tapi orang itulah yang si peserta itu mungkin yang nawarkan kita awalnya Pak kalau mau tahu. Akhirnya sekarang mereka balik, mereka membuka penawaran masuk sekian puluh juta, ratusan juta begitu loh. Kalau memang dia anaknya pintar, ya dia merasa prihatin dengan keadaan orang tua dia, keuangan orang tua tidak mampu, ya sudah, gak usah masuk ke kedokteran, kan masih banyak yang lain, teknik ada, hukum ada, masalah rezeki itu dia di belakang Pak. Ini mohon maaf, bukan saya bukan saya membanggakan saya punya kakak ya. Kakak saya Pak masuk di dulu waktu dia angkatan dia itu PNDK Pak, PNDK itu tanpa tes Pak, masuk di perguruan negeri Plat Merah di Makassar tanpa tes Pak, diterima Pak. Cuma dimintai uang waktu saat itu cuma puluhan juta, bagi sekarang ukuran sekarang ringan gitu, murah begitu, puluhan juta. Cuma waktu itu besar artinya karena kakak saya berpikir ini bapak saya seorang prajurit, dari mana uangnya mengambil 50 juta. Akhirnya dia milih perguruan tinggi lain, itu hukum. Nah sekarang itu gimana kitanya saja. Nah ada juga teman saya Pak Idan, orang tuanya memaksakan anaknya masuk di perguruan kedokteran, tapi dia bukan Plat Merah, perguruan tinggi, tapi swasta ya, perguruan swasta. Dia paksakan anak masuk kedokteran, bayar sekian ratus miliar, tapi anaknya tidak serius. Akhirnya apa? Tengah jalan dia mandek. Akhirnya dia keluarkan habis. Gitu. Kalau memang itu anaknya pintar, prihatin sama keadaan orang, nggak usah diikuti, biar orang nawar
boleh, tapi 100 juta mau enggak? Jangan dia terima. Gitu saja. Ambil yang lain gitu loh Pak. Jadi intinya itu kalau itu dari kita sendiri gitu. Bukan awalnya mau di TNI Polri, mau di pegawai negeri apa itu dari kita sendiri. Kalau Pak Anggi sendiri masukan agar penerimaan mahasiswa termasuk aparatur sipil negara begitu benar-benar murni dan transparan, ini apa yang perlu kemudian? Ya itu yang tadi saya bilang, janganlah kita yang membuka keran gitu. Ya, jangan kita yang membuka keran. Orang itu pasti ibarat kita taruh gula di tengah-tengah, pasti orang semua datang. Ya kan, siapa yang mau duit Pak? Tuyul aja mau. Oke. Ya kan? Kalau dari lembaganya sendiri apa yang perlu dilakukan? Atau mungkin pemerintah ada harapan yang disampaikan untuk? Nggak perlu itu semua dari kita sendiri. Kalau kita datang menyampiri orang dalam, minta tolong ini, orang pasti itu akan mau, tapi nggak mau duit. Dalam keadaan sulit gini, 160 juta siapa yang nggak mau Pak? Nah itu orang yang masuknya ke orang yang bodoh gitu. Emangnya dokter itu gampang apa ilmunya? Biarpun anaknya pintar, tapi kalau emang bukan rezekinya di kedokteran, dia nggak akan bisa jadi dokter. Baik, gitu. Baik, siap. Tapi kalau memang dia itu anaknya orang tua yang mampu, ini terserah urusan dia Pak. Buat apa kita pusing? Baik. Ya kan, habis uang dia. Memangnya menjadi dokter itu gampang? Bukan hanya pasar dia, dan itu tidak sebentar. Orang kuliah di kedokteran Pak 6 tahun minimal Pak. Itu kalau pintar Pak. Jadi ini pintar, belum koas, belum lagi praktik, harus ambil S2, ambil spesialis banyak Pak. Tetangga saya itu sampai sekarang Pak. Saya punya tante kawin sama orang dokter. Itu sekarang tuh dokter suaminya itu S1 dokternya Pak. Yang lainnya murid sudah profesor dokter. Tapi mereka tunduk sama ini, saya punya istrinya Om. Oke, jadi ini renungan juga nih dari Pak Anggi begitu ya, untuk tidak memaksakan begitu. Ya, siap. ada saya punya Om itu yang istrinya suami tante itu dijarkan dia tuh nggak pernah ambil, tetap saja satu dok, tapi pasien itu banyak datang ke dia Pak. Dia nggak pernah keluarin tapi yang orang profesor yang murid dia, yang ngajar dia, nggak pernah lupa dia. Karena apa ya gitu, memang dia sudah ada rezekinya di dokter di situ saja. Itulah. Baik, siap. Memaksakan, intinya memaksakan, jangan membuka keran gitu aja Pak. Siap Pak Anggi. Posisi bagaimana itu, walaupun dia robot mau apa ya, yang namanya robot tetap saja yang bikin manusia. Kalau kitanya memancing ini ya sebenarnya tadi kalau ibaratnya gula ditaruh semua akan datang. Baik, ya. Pak Anggi. Tapi nggak mau uang Pak, tuyul aja mau Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak Anggi sudah ikut berkomentar. Siap Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami bacakan juga untuk komentar masyarakat. Ada Pak Abdul, dari dulu dianggap hal biasa calo atau jalur instan seperti ini buat yang berduit. Calon mahasiswa pintar kalah sama calon mahasiswa yang orang tuanya berduit. Mungkin ya katanya. Sudahlah katanya. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda. Hasrat masuk ke program studi favorit di perguruan tinggi, haruskah lewat jalur instan? Kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda melalui telepon di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4102 3 kali. Sesi opini publik kami akan buka kembali telepon sesaat lagi. Iya silakan masuk Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu Pak? Begini Pak, apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak? Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ? Duit untuk apa Pak? Berapa banyak? Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini. Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya. Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya Pak. Tolong Pak. Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran.
Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang. Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi. Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak. Ini untuk apa ya? Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes. Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000. Iya, Mak. Kan harganya cuma 40.000. Cuman Mak nih? Tenang jaklah, nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu. Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama aja kita korupsi. Budak kecil ngomong korupsi mana boleh. Mak, enggak boleh, Mak. Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi terpilih. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Prego. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Alam indah membentang cerah ceria. Oh, angin segar mengundang terbang ke sana, menyongsong cerita udara mempesona. Menyanyiku menyanyi, menariku menari, memuja insan seelok ini. Oh, alam indah bertabur, kembang bergoyang. Oh, riuh rendah berdendang, melagu rindu. Nikmati karunia Sang Maha Pencipta. Menyanyiku menyanyi, menariku menari, memuja alam seindah ini. Kembang goyang adehai, senyap senyum manis, lenggang lenggok adehai, indah ayu oh amoy. Kembang goyang aduhai, senyap senyum manis, lenggang lenggok aduhai, indah ayu oh amoy.
terbang ke sana, menyongsong gurita dalam pesona. Menyanyi ku menyanyi, menari ku menari, memuja insan seelok ini. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manis, lenggang-lenggong aduhai, indah ayu oh amboy. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manis, lenggang-lenggong aduhai, indah ayu oh amboy. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manis, lenggang-lenggong aduhai, indah ayu oh amboy. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manis, lenggang-lenggong aduhai, indah ayu oh amboy. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manis, lenggang-lenggong aduhai, indah ayu oh amboy. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manis. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Dan kita masih membahas terkait mewaspadai penipuan modus percaloan, yang kasus percaloan ini masih sering terjadi begitu ya, khususnya masih terjadi di penerimaan siswa atau mahasiswa baru, terutama di perguruan tinggi negeri atau fakultas kedokteran negeri maupun swasta, termasuk juga pada penerimaan CPNS ini masih didengar kabar begitu ya, ada praktik percaloan TNI Polri. Dan kasus terbaru yang menimpa Nurul, mahasiswa yang ingin berpindah kuliah ke Fakultas Kedokteran UMI Makassar dengan membayar 166 juta rupiah lebih, namun hingga kini belum juga berhasil. Hingga kasusnya dilaporkan ke Polrestabes Makassar yang kini masih dalam proses penyelidikan. Nah, pendengar, kami masih mengajak Anda tentunya untuk bergabung bersama kami, menyampaikan tanggapan Anda. Hasrat masuk program studi favorit di perguruan tinggi, haruskah lewat jalur instan? Anda ingin bergabung? 082134x9440. Tapi kami hadirkan dulu laporan reporter dari Makassar, Sarifudin, berikut ini. Mahasiswi kedokteran Unismu Makassar, Nurul, melaporkan ke Polrestabes Makassar seorang mantan anak dekan Fakultas Hukum UMI Makassar, inisial RED, yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang terhadap korban karena menjanjikan dapat melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Kasus tersebut yang dilaporkan korban telah diproses hukum di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dan terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasih-Humas Polrestabes Makassar Kapelando kepada RRI membenarkan adanya laporan dugaan penipuan yang dilaporkan korban dijanjikan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran UMI Makassar walaupun korban telah menyerahkan uang kepada pelaku. Menipu, saya janjikan untuk masuk kedokteran kan, ternyata tidak menipu, ternyata dia tidak punya link ke sana. Setelah itu uangnya kita kembalikan. Kasus penipuan yang dilaporkan korban ke Polrestabes Makassar karena telah menyerahkan uang sebanyak Rp166.500.000 kepada terlapor, namun korban tetap tidak dapat melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Korban melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang dialami sejak 2018 lalu. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Polrestabes Makassar, demikian informasi terkait Polrestabes Makassar memproses hukum kasus dugaan penipuan yang menjanjikan korban pindah kuliah di Fakultas Kedokteran. Demikian tadi dilaporkan reporter Sarifudin. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung bersama kami, mungkin ada pengalaman juga ditawari calo seperti itu ya.
Nah, menurut Anda haruskah lewat jalur instan? Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Terima kasih, tadi ada Pak Edi yang juga sudah bergabung bersama kami, sama seperti komentar dari pendengar kita juga yang lain yang menyampaikan cara mengatasi calo ini mungkin adalah dengan sistemnya ya, menggunakan sistem online agar lebih transparan. Kemudian Bang Jono juga tadi menyampaikan agar kita tidak mudah terpercaya begitu. Ingat dosa dari suap menyuap ini sendiri dan tentu juga bisa dikenakan sanksi seperti itu. Kami kembali terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Anca. Ya, silakan Pak Anca. Kalau menurut saya sih, Ya. iya, barangkali kalau apa yang disampaikan tadi si penanya apa yang memberi komentar tadi, Ya. barangkali tidak ada perguruan tinggi baik negeri. Pak Anca, tapi mohon maaf biar lebih jelas suara tak, boleh volume radionya dulu dikecilkan dulu Pak Anca, mohon maaf biar jelas suara tak didengar pendengar yang lain. Baik, silakan Jadi Pak Anca. menurut saya barangkali tidak ada perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang membuka keran barangkali untuk membayar untuk masuk. Iya, Tidak saya ada, rasa ya? tidak ada. Ya. Cuma kadang biasa memang dimanfaatkan oleh para calo yang sebenarnya mereka itu lulus murni. Tapi karena ada calo yang biasa yang menjanjikan bahwa kalau mau masuk di fakultas yang favorit, taruhlah contohnya di fakultas kedokteran, ini Pak bisa bayar Pak, bisa masuk, bayar 300 juta. Tapi sebenarnya tidak ada linknya untuk ke sana. Nah, cuma ya mungkin nembak-nembak aja oh ini. Kalau lulus ya uangnya diterima. Kalau enggak tidak juga. Ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang dalam begitu. Tidak ada. Saya rasa tidak ada perguruan tinggi negeri baik swasta pun. Kalau Pak Anca sendiri menilai kok kenapa tidak ada efek jera begitu? Banyak laporan masyarakat calo masih menjamur begitu. Iya, makanya calo-calo itu gunakan kesempatannya itu. Iya, dia sebenarnya ndak ada linknya, cuma menembak di atas kuda aja kalau dia kebetulan lulus. Ya. Padahal sebenarnya mereka lulus murni. Iya, jadi mereka kan memanfaatkan yang sebenarnya ya namanya calo. Ya kalau untung tebakannya benar ya dapat duit. Jadi saran Pak Anca untuk pendengar kita yang mungkin ada sempat tergoda begitu, apa nih? Kalau saya jangan ada percaya dengan calo-calo yang mau daftarkan anaknya di perguruan tinggi, terutama di fakultas yang favorit. Ya. Tidak usah, tidak ada itu, tidak ini. Ada juga ya orang tua siswa juga karena pingin anaknya masuk di perguruan tinggi yang favorit, misalnya fakultas kedokteran. Ada calo yang nawarkan ya dia ini juga tergoda juga, padahal sebenarnya tidak ada. Saya rasa tidak ada. Ini dari 2018 kasus Nurul 166 juta belum kembali begitu sampai sekarang dan tidak berhasil masuk ke fakultas tersebut. Baik, terima kasih Pak Anca. Dan itu kan kalau saya dengar tadi anunya kan tidak ada linknya ke fakultas itu. Ya. Tidak ada yang saya dengar tadi itu di radio di Polrestabes. Baik Pak Anca. Terima kasih Pak Anca. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anca, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di 082134 kali 9440 dan terima kasih pendengar untuk Anda yang tadi juga menyampaikan perlu ada sistem begitu ya, khususnya sistem online agar lebih transparan, kemudian juga perlu sosialisasi penggunaan sistem online ini ke masyarakat, terus melakukan edukasi ke pemerintah khususnya mungkin untuk yang masih ada terjadi penipuan bagi masyarakat dari daerah pedesaan yang masih lugu kemudian sehingga mudah kena tipu daya. Termasuk beberapa komentar lain yang disampaikan sudah menjadi rahasia umum dan memang seperti itu adanya. Mudah-mudahan sistem ini bisa diperbaiki seperti itu.
Berharap ada transparansi. Terima kasih untuk Miftah Fauzi ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ada yang bergabung juga, katanya komentarnya the power of orang dalam, dan semoga ini bisa ditindaklanjuti dengan tegas seperti itu. Baik, dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 × 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 410023 kali. Terima kasih juga untuk Pak Musar yang sudah ikut bergabung bersama kami melalui pesan singkat di 0811 410023 kali, katanya menyampaikan informasi di jam PS layar saat ini hujan deras dan angin kencang. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan, dan pendengar, info cuaca untuk Anda yang ingin mengetahui sebentar juga kami akan sampaikan kembali selepas warta berita Pro 3 RRI, dan sesaat kami akan perbaharui informasi Anda, sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri kami akan hadirkan, termasuk informasi terkini dari ajang Pekan Olahraga Nasional. Anda bisa ikuti di warta berita Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan juga di sesi dialog interaktif, kami akan bersama dengan narasumber, kami akan teruskan masukan-masukan, catatan-catatan yang tadi Anda sudah sampaikan di sesi opini publik. Sebentar kami akan bersama dengan kriminolog dari Universitas Hasanuddin Makassar dan juga pengamat pendidikan. Topik kita masuk jalur instan prodi favorit perguruan tinggi, rawan penipuan. Kami akan bahas hal ini sebentar di sesi dialog interaktif pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Idam Malik mewakili tim yang bertugas pagi hari ini. Pendengar, undur diri. Anda terus bisa mengikuti tentunya sesi opini publik pukul 7 hingga pukul 8 setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan masuk Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu Pak? Begini Pak, apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak? Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu